sangat bersyukur Tuhan di sore hari ini kami kembali datang kepada Engkau Tuhan Yesus, yaitu Engkau Allah yang sangat luar biasa Bapa. Dan sore hari ini Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Beri kami semua di tempat ini roh pujian dan penyembahan, sehingga kami dapat memuji Engkau secara bebas di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan semua ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama-Mu yang kudus. Pimpin ibadah ini Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mengatakan amin, amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan Yesus. Manis kami dengar Tuhan Yesus di setiap penyembahan kami Bapa, dan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Doa kami terus Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
are worthy, Lord. You are worthy, Lord. For you brought our peace. You are holy. You deserve the glory. You are sini saja Tuhan Yesus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Pimpin setiap kami Tuhan, dan kami mau bersuka cita di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya, sekali lagi sama-sama katakan amin, amin, haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan.
Alright. Ya. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar ini dia, jangan kita menghambakan diri apa? Lagi, katanya muncul lagi. Kepada dosa. Ini tujuannya kita tahu, ini tujuannya kita sungguh-sungguh ngulik kebenaran firman Tuhan bahwa kita yang lama telah turut disalibkan atau ikut disalibkan bersama dengan Kristus. Ya, tujuannya supaya tubuh dosa ini nggak berkuasa lagi, nggak narik kita ke neraka. Karena keinginan daging masih ada, selama kita masih hidup masih ada keinginan daging. Tapi bedanya apa? Kuasanya apa? Hilang. Masih ada, masih, tapi nggak sekuat dulu. Ya, sehingga kita apa bisa tidak menghambakan diri lagi atau memperbudak diri kita, mengikatkan diri kita lagi kepada dosa, sehingga kita nggak perlu tobat kumat mulu, nggak perlu. Ya, ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu lagi teologi bahwa apa? Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati nggak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah apa? Kematian terhadap apa? Dosa. Berapa kali? 1 kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupan Kristus adalah kehidupan bagi Tuhan. Ya, kehidupan bagi Tuhan. Nah, ini penting buat kita ngelihat. Ya, karena kehidupan yang baru yang udah dianugerahkan sama Dia harus dihidupi untuk Tuhan. Sebelum kita menghidupi hidup kita buat Tuhan, kita akan bolak-balik. Terikat sama dosa, lepas, terikat, atau bahasanya saya nggak sebut lepas dan terikat, tapi jatuh bangun. Ya, karena apa? Biasa orang jatuh bangun, kenapa? Karena dia belum hidup buat Tuhan. Kalau hidupnya buat Tuhan, kalaupun dia jatuh dalam Tuhan, bukan jatuh dalam dosa. Karena hidupnya udah buat Tuhan sekarang, masih bisa marah, masih bisa. Ya, masih bisa nggak sabar, oh ya tentu saja bisa. Masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa, tapi nggak bisa hidup dalam dosa, nggak bisa. Karena hidupnya sekarang bagi siapa?
bagi Tuhan. Bukan berarti nggak pernah bikin salah, masih bisa, cuman nggak bisa hidup dalam dosa, itu nggak mungkin. Ya, kita akan hidup dengan juga dengan Dia. Kehidupan Kristus adalah kehidupan bagi Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ini paradigma kita harus sama nih. Ya, cara pandang kita mesti melihat bahwa gini, kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Tuhan dalam Kristus Yesus. Ini yang harus kita lihat. Nah, pertanyaannya selalu sederhana, apakah benar kita udah hidup buat Tuhan? Ya, karena terlalu banyak yang cukup puas udah nggak terikat sama dosa. Saya dulu terikat, Pak, sekarang udah enggak. Oh ya, sekarang hidup buat siapa? Ya buat Tuhan. Ya belum sih. Saya hidup masih buat saya, kan gitu. Dan entah gimana karena udah nggak bikin dosa lagi, udah nggak terikat lagi, ngerasa itu bukan dosa. Sudah dan tahu arti dosa? Ya besok saya mulai belajar, saya mulai kuliah teologi, saya belum pernah kuliah teologi. Besok dimulai. Ya ada kelas mau belajar tentang namanya hamartiologi. Hamarti artinya dosa. Mempelajari tentang arti dosa. Mau tahu arti dosa? Bukan jahat, kejam, keji, sadis, bukan. Atau buruk. Ya, dosa itu artinya meleset. Meleset. Ya, kalau kita diciptain buat Tuhan tapi kita hidup buat diri sendiri, kita berdosa. Walaupun gak melakukan hal-hal yang jahat. Ya, orang yang hidup buat dirinya sendiri itu berdosa karena kita gak diciptain buat diri kita. Kita diciptain buat Tuhan. Ya, saya seniman. Seniman susah untuk jadi ateis. Kenapa? Karena pikiran saya sederhana, kalau ada yang bagus pasti ada yang bikin. Itu aja dah. Ya, jadi saya nggak sepinter itu untuk jadi ateis. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, sorry, gue nggak sesombong itu. Karena gue tahu semua yang bagus pasti ada yang buat, masa yang nggak sengaja kayak gini lahir, ya kan, dari upgrade dari monyet 4.0 kan gitu. Kayak malah nggak masuk akal buat saya. Pasti ada yang bikin. Ya, kalau denger lagu pasti penasaran nih siapa yang nyanyi, kok enak ya lagu tadi kan gitu. Siapa ya, di album mana kita bisa denger ya? Siapa yang nulis? Keren kan gitu. Kita lihat gambar atau grafiti bahkan di kolong jembatan, kita lihat, wah ini bagus banget nih, siapa yang gambarnya, siapa senimannya, ya kan. Umumnya gitu, kalau ada yang bagus pasti kita langsung otaknya mikir nih siapa yang bikin nih, keren banget kan gitu. Itu justru otak yang umum. Ya cuma otak yang arogan yang akan bilang nggak ada, ini kita yang bikin Tuhan. Loh, Tuhan yang bikin kita. Pertanyaannya absurd, siapa yang bikin Tuhan? Ya nggak ada. Tuhan itu pencipta. Pencipta itu menciptakan. Kita ini ciptaan, makanya apa, kita nggak nyambung. Karena kita mikir kita pernah menciptakan sesuatu. Sekali lagi, manusia nggak pernah nyiptain apa-apa. Karena yang bikin dari nggak ada jadi ada itu cuma Tuhan. Kita bikin dari yang udah ada. Semuanya udah ada. Tinggal dikembangkan. Ya kita ini nggak menciptakan, Tuhan yang menciptakan. Makanya kata pencipta itu bisa disematkan cuma buat Dia. Kita ini ciptaan soalnya. Jadi nggak usah tanya-tanya siapa yang nyiptain Tuhan, pertanyaannya salah. Siapa yang nyiptain pencipta? Nggak ada, pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Ya, dan kita diciptakan buat siapa? Tuhan. Tapi kalau kita hidup buat diri sendiri, sekalipun kayaknya nggak melakukan hal-hal yang jahat, nggak jahatin siapa-siapa, nggak gangguin siapa-siapa, nggak merugikan siapa-siapa, kita berdosa. Nah, pandangan ini yang harus benar. Ya. Kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Tuhan dalam Kristus Yesus. Sebab itu apa? Hendaklah dosa jangan berkuasa, muncul lagi kata-kata ini, lagi. Di dalam apa? Tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan muncul lagi. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi gak usah diikutin, kayak dulu-dulu, jangan, gak perlu. Kita telah apa? Dimerdekakan, bahkan telah mati. Ya, almarhum ayah saya selalu ngingetin siapapun yang dengar khotbahnya bahwa orang mati nggak bisa tersinggung. Udah mati kok. Kita pernah di ibadah penghiburan, tiba-tiba ada teman lamanya, lebih tepatnya musuh lamanya datang terus dimaki-maki. Mati juga nih si bangsat kan gitu. Oh ngomong apa lu? Nggak mungkin bangun kan mayatnya tiba-tiba ditabok, pak. Enggak, udah mati. Bahasa jalanannya seperti itu. It's true. Cuman gini, kerap kali kita belum mati, makanya masih bisa tersinggung. Ya dikomenin orang, diomongin orang tersinggung, nggak dihargain dikit ngerasa direndahin. Emang situ berapaan sih? Sini dibayarin deh, gitu. Gila-gila penghargaan banget kayaknya jadi manusiaan gitu. Pak bilang makanya pematilah terhadap dirimu sendiri, sehingga pelayananmu nggak dipengaruhi dari penghargaan orang. Enggak.
pengabdianmu sama Tuhan. Yang gak pernah berhutang, yang gak pernah tidur, pasti lihat gak ada yang luput dari perhatiannya. Ya. Makanya apa? Kita harus memandangnya seperti ini biar dosa gak berkuasa lagi dalam tubuh kita yang tidak kekal ini atau fana, sehingga kita gak lagi nuruti keinginannya. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi apa? Serahkanlah dirimu kepada Allah. Lihat, kata serahkanlah dirimu kepada Allah berarti bicara kerelaan. Orang kalau terikat gak bisa menyerahkan, orang dia jadi ikat, dia gak bisa ngapa-ngapain. Tapi orang yang merdeka bisa menyerahkan. Ya, orang yang gak bisa menyerahkan berarti pertanyaan dia masih terikat kayaknya. Karena cuma orang merdeka yang bisa menyerahkan. Ya. Yang masih ngerasa terpaksa berarti belum merdeka. Saya selalu bilang gitu. Tapi orang udah dimerdekakan pasti bisa. Nggak perlu dipaksa lagi. Dari dirinya sendiri. Ya. Menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Dan apa? Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi seperti dulu kita pakai seluruh tubuh kita untuk bikin dosa. Sekarang kita pakai seluruh tubuh kita untuk Tuhan. Bisa gak? Dulu all out buat dosa, kok sekarang setengah-setengah buat Tuhan? Itu pertanyaannya, saya suka bingung lihat orang tuh. Dulu pas bikin dosa, nafsu bener. Pas bertobat pelan-pelan, saya juga bingung, kenapa ya? Takut salah kali ya. Ini kan, pas dulu ngaco semangat banget. Pas sekarang bener kok setengah-setengah gitu. Dikit-dikit, terus pas tanya kok lama banget gitu. Kan proses bro. Helah, serius lu? Dulu neraka gak pakai proses, sprint kayaknya. Kenapa sekarang bilang bertobat jalannya kayak pengantin ting tang ting tung, lama bener. Ini kan diajakin pelayanan dari dulu kan udah jadi jemaat, diajakin pelayanan, aduh enggak lah, gua enggak gitu-gitu. Yang penting kan udah percaya, yang penting kan udah selamat. Nah ini nih kata-kata ini aneh gitu. Dulu all out banget buat dosa, pas sekarang buat Tuhan kok ya gitu loh. Alasannya udah selamat, udah percaya. Ya, kenapa sih nggak nafsu banget sama Tuhan? Heran. Atau Tuhan pernah bikin salah? Kenapa sih malu banget sama Tuhan? Emang dia melakukan hal yang memalukan? Dia disalib loh buat kita. Dia rela dipermalukan untuk memperjuangkan Anda dan saya. Kok bisa-bisanya kita malu sama dia? Emang dia bikin apa yang memalukan? Nggak ada. Terus ngapain kita malu? Pertanyaan yang bagus. Ya, yang ngaco, yang nggak percaya Yesus Tuhan, yang ketok-ketok pintu berdua bawa majalah aja nggak malu, ya kan? Bagi-bagiin traktat di jalan nggak malu, padahal ngaco. Nah yang ngaco aja nggak malu, kenapa kita yang benar malu? Kan aneh. Iya bener nggak? Kita tahu kan mereka ngaco, terus kenapa mereka semangat kita kagak? Itu pertanyaannya. At least kita bisa belajar dari mereka semangatnya, semangat ngaco kan gitu, ya kan? Nah yang ngaco bisa semangat, kenapa yang benar pada kicep gitu loh? Berarti ada yang sangat salah berarti dalam diri kita. Ya antara kita nggak percaya atau kita nggak tahu buat apa kita dimerdekakan. Ya, buat apa kita dimerdekakan? Untuk menjadi apa? Ini di ayat berikutnya 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu? Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kalau kita apa? Menyerahkan diri kepada seorang sebagai hamba. Kita mengikatkan diri kita berarti sama orang itu, kita jadi semacam hambanya atau budaknya. Tahu gak? Ya. Jadi apa? Kita harus menyadari hal itu. Kita dulu terikat karena kita sendiri yang mengikatkan diri. Kita yang pilih sendiri kok semua keterikatan kita. Ya, saya terikat pornografi, terjerat pornografi dari kelas 4 SD. Bayangin. 20 tahun. Lama loh 20 tahun tuh. 4 SD berarti 9. Ya kan? 9 ya. Tambah 20 sampai 29. Siapa yang milih? Saya. Enggak ada yang paksa saya. Saya pilih sendiri. Ini berapa dari kita terikat kecanduan hal-hal yang kita pilih sendiri. Kita dengan sengaja mengikatkan diri kita untuk diperbudak
olehnya. Nah, harusnya sama Tuhan juga bisa gitu dong. Dengan sengaja. Ya, kita mengikatkan diri sama Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kayak dulu kita mengikatkan diri sama apapun sebagai budak dosa. Ya, makanya 17 bilang apa? Tapi syukurlah kepada Tuhan. Dahulu memang kamu budak dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati tanpa paksaan dari dalam diri kita sendiri, ya, telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dulu kita susah banget taat, tapi kita sekarang dengan segenap hati. Kenapa? Karena udah merdeka, udah dimerdekakan. Tadinya ada rantai. Contoh, anggap rantai di tangan kita deh. Ada hal yang baik, hal yang benar. Kita ada keinginan untuk melakukan hal itu. Tapi pas mau bikin, cerak nyangkut. Kenapa? Rantai. Nggak bisa. Udah tahu mana yang benar dan ini yang salah. Tapi mau bikin yang benar nggak bisa. Yang salah mulu yang dibikin. Rasul Paulus bilang gitu. Ya, siapa yang bisa nyelamatin dan mau nyelamatin saya dari tubuh binasa yang bawa saya ke neraka ini? Siapa yang bisa selamatin saya? Tapi thank God. Puji Tuhan. Yesus nyelamatin saya. Yesus melepaskan belenggu itu. Sehingga saya bukan hanya ingin taat sekarang, tapi bisa taat. Karena rantainya udah putus. Tapi sekali lagi, banyak dari kita gak tahu, dipikir intinya, udah gue udah gak ada rantai, asik nih. Ya, tapi gak mau mengikatkan diri sama Tuhan. Akhirnya apa? Tomat. Ya, tobat kumat, maju mundur cantik. Ya dong? Atas nama proses. Proses mulu yang disalahin. Ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan apa menjadi hamba? Kebenaran jadi pilihan cuma dua. Budak dosa atau hamba Tuhan. Enggak ada yang di tengah. Enggak ada yang cuma dimerdekain doang. Berarti apa? Mesti mengikatkan diri sama siapa? Tuhan. Nah, ini yang kurang apa ya? Kurang populer, saya juga bingung. Makanya orang pada jatuh bangun, kenapa? Sederhana, lu pasti belum mengikatkan diri sama Tuhan. Masih di tengah kan? Balance, atas nama balance. Enggak ada nama balance. Ya, panas apa dingin kata Tuhan. Kalau suam-suam kuku, anget-anget tai ayam dimuntahin. Satu-satunya ayat paling keras yang Tuhan menunjukkan rasa mualnya dan enaknya ngelihat orangnya setengah-setengah. Keras ayatnya, saya juga kaget. Gile, berarti setengah-setengah tangguh, mending gak usah ya. Atau sekalian iya atau enggak, jangan iya yang enggak kan gitu. Ini kan salah satu hamba Tuhan yang saya senang, saya anggap sebagai kakak bung saya, namanya Petra Vanggidai. Ya, Bung Petra dulu narkoba parah banget. Sampai overdosis berapa kali, sampai di overdosis yang saya lupa 2 apa ketiga, mamahnya ngomelin dia. Orang overdosis diomelin. Emaknya sampai udah apa ya, bahasa Ibraninya tuh bohwat. Tahu? Bohlam berapa watt? Bohwat. Oke. Bohwat tuh udah gimana ya? Kan gitu. Ya, hampir gituin, orang berbusa di lantai diomelin. Dia bilang gini, makanya. Ya, kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kalau ikut setan sungguh-sungguh, kata dia gitu. Digituin. Tapi itu yang nancep di jiwanya. Akhirnya dia menyadari, iya gue gak bisa setengah-setengah. Kalau gue dulu jadi budak dosa secara 100%, gue sekarang harus jadi hamba Tuhan secara 100%. Kalau gak, gue akan bolak-balik ini terus. Gue akan relapse lagi, overdosis lagi, terikat lagi, minta didoain lagi, ulang dari awal gitu lagi terus. Sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan apa menjadi hamba kebenaran. Jadi itu tujuan yang kita dimerdekakan dari dosa, supaya kita bisa mengikatkan diri sama Tuhan. Ya, tapi banyak yang gak mau karena terlalu drama. Terlalu, udah apa gak usah gitu-gitu amat. Saya gak terpanggil, Pak. Saya jadi jemaat yang setia aja lah. Oh ya. Saudara, ini yang saya selalu dengar dari ayah saya. Dia bilang orang yang melayani Tuhan atau orang yang pelayanan belum tentu cinta Tuhan. Motivasi bisa macam-macam. Jadi kalau ketemu yang aneh-aneh di pelayanan, gak usah norak, udah di briefing. Udah dikasih tahu, pasti ada yang aneh-aneh, motivasinya aneh-aneh, bener. Ada yang banci tampil kan gitu, ada yang gak mau kalah kan gitu, ada yang ngasih persembahan gara-gara ngiri sama si, kan itu yang terjadi. Ini kan pembunuhan pertama terjadi karena seorang kakak ngiri sama adeknya gara-gara persembahan loh. Ini bukan hal yang kurang rohani, ini hal yang rohani. Pelayanan dan persembahan, ngeri gak tuh? Ngiri dia, gak terima dia persembahannya, gak diterima. Kenapa gak diterima? Ya hatinya ngaco pasti.
Kan Tuhan pasti lihat hati, nggak mungkin dong Tuhan pilih kasih. Kalau di hatinya beres masa nggak diterima sih? Ya pasti ada yang salah, makanya di kitab di belakang di Ibrani. Ya, kalau teman-teman baca di Yohanes juga dijelasin bahwa yang dilakukan Habil itu baik, yang dilakukan Kain itu jahat. Sebelum pembunuhan loh, ketika pas ngasih persembahannya aja udah ngaco dia. Ya, orang yang pelayanan belum tentu cinta Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan nggak bisa tahan untuk terus nggak pelayanan. Papa bilang gitu. Ya, makanya ada lagu-lagu yang mengungkapkan isi hati kita, sebuah kerinduan untuk apa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan pasti nggak akan tahan. Ya, nggak akan tahan untuk bisa nggak pelayanan terus gitu, nggak ngapa-ngapain, pasti nggak tahan, pasti pengen melakukan sesuatu. Dia berusaha membalas cintanya yang kita tahu persis tidak mungkin terbalas, tapi kita pasti pengen melakukan sesuatu. Pak, Tuhan tuh udah terlalu baik dalam hidup saya bisa lakukan apa ya? Ada yang perlu bantuan, mungkin apa yang bisa saya bantu? Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa khotbah, ya, tapi apa yang bisa saya bantu? Oh, nih ruang anak-anak lagi perlu TV baru. Oh ya, berapa Pak harganya? Segini, waduh, saya nggak punya, tapi saya punya segini, lumayan deh, buat nambah-nambahin, siapa tahu yang ntar ya, pasti rindu. Ya, saya mau pelayanan tapi nggak bisa, yang di pengen naik panggung, ya jangan, kalau gitu tuh pengen manggung, bukan pengen pelayanan namanya. Itu roh banci tampil yang harus ditengking itu. Gitu. Ya, pelayanan pengen di panggung, emang di panggung doang yang pelayanan, di bawah nggak ada yang pelayanan gitu. Saya tuh terpanggil banget loh untuk memuji Tuhan. Sedap. Tapi saya gak bisa nyanyi. Aduh, gimana ya? Coba tanya Roh Kudus dulu deh. Kan kita pengen ngomong gitu cuman takut dosa ya. Itu kan namanya, kenapa gak bisa nyanyi? Tapi rindu untuk memuji Tuhan. Ya udah jangan nyanyi kalau gitu. Ya. Tapi kan Tuhan lihat hati Pak. Iya, tapi jemaat punya kuping. Jangan aneh-aneh deh. Gitu. Ya kan gini, jadi pendoa deh kan gitu. Pendoa bisa nyanyi-nyanyi loh. Tapi enggak usah pakai nada, enggak ada yang bisa main gitar juga di situ. Ya kan? Doa enggak ada yang fales. Enggak ada. Ya udah itu aja itu. Ya, kalau enggak bisa nyanyi, jadi pendoa kan pelayanan juga. Jujur, saya bisa berdiri di sini karena ada yang berdoa buat saya. Ya kan? Utamanya istri saya di rumah. Ya, dari dulu sampai sekarang mama saya terus doain saya. Ya enggak? Itu kan pelayanan kan. Cuman enggak kelihatan, itulah orang tuh banyak kan banci tampil sih, memang susah ya. Bukan pengen pelayanan, pengen manggung. Kenapa jadi marah-marah? Lanjut, sampai mana tadi gua? Ya, oke, 19. Perhatiin kata-kata ini. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu jadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang bawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal sama persis seperti itu kamu sekarang harus, mestinya, ya, menyerahkan. Ingat, cuman orang merdeka yang bisa menyerahkan. Karena orang terikat nggak bisa. Dia tahu mana yang benar tapi nggak bisa bikin karena terikat. Ya, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang bawa kamu kepada pengudusan. Nggak ada pilihan lain. Pilihannya cuma dua, budak dosa atau hamba Tuhan. Pilihannya cuma dua itu. Nggak ada yang stegi, setengah gila, di tengah nggak ada. Ya. Yang penting saya udah nggak terikat Pak, oke. Sekarang harus terikat sama Tuhan. Ya. Ayat 20 dan 21, berapa ayat lagi kita selesai? Nggak deh, masih banyak. Ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa atau budak dosa, kamu bebas dari kebenaran dan buah apa yang kamu petik daripadanya. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang lihat, dosa itu ujungnya pasti penyesalan. Sekeren apapun dosa itu di masa lalu, nggak ada yang bisa dikenang sebagai keren. Contoh, ya. Papi mertua, dulunya, businessman kelas kakap, right? Gayanya kayak mafia Hong Kong, right? Era-era celana yang atasnya sempit, bawahnya lebar tuh, lebar banget sampai kalau ada anak kecil bisa berteduh pas hujan. Om, saya terteduh ya. Oh, saking lebarnya. Oh, silakan. So, masuk. Lebar banget bawahnya. Right. Kemeja kancingnya nggak lengkap, sampai sini dibuka. Padahal nggak ada bulu dadanya. Apa yang mau dipamerin kalau nggak ada bulunya kan gitu. Sudah.
Posenya gini berdirinya sambil megang rokok. Wih, sedap, rambutnya shaggy-shaggy gimana lah, right? Dan foto itu masih ada ternyata. Ya akhirnya cucunya lihat, gitu. Wih, opa dulu mafia ya, keren banget kan gitu. Waduh, kata si opa bilang si oma, kenapa foto ini masih ada sih, kata dia. Right? Buat cucunya keren, kono keren banget kayak mafia, bener posenya keren banget. Tapi buat si opa itu masa lalunya itu nggak keren, dia cuma bisa malu. Padahal duitnya banyak dulu, terkenal, nggak ada yang berani, orang juga takut sama dia. Kayaknya berkuasa, tapi apa, karena itu dosa isinya. Dia cuma bisa malu. Bukan sesuatu yang patut dikenang. Udah buang aja foto itu, ngapain sih disimpan-simpan. Saya juga malu ingatnya. Ya dosa gak ada yang bisa dibanggain di kemudian hari. Yang ada cuma penyesalan. Ya. Kenapa? Karena kesudahan semuanya itu ialah apa? Kematian. Jadi sekeren apapun dosamu sekarang, rasanya tapi pasti akan disesali di kemudian hari. Ujungnya kematian, soalnya kita gak diciptain untuk berdosa. Ada amin. Kita gak diciptakan untuk berdosa. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu jadi hamba Tuhan. Ini dia. Pertanyaan, udah jadi hamba Tuhan belum? Tapi saya gak terpanggil, Pak. Kan itu selalu alasannya kan gitu. Enggak ada urusan masa terpanggil. Lu diciptain buat Tuhan. Enggak perlu panggilan untuk hidup bagi Tuhan. Emang untuk Dia kita diciptain. Itu tujuan hidup kita. Tujuan keberadaan kita. Tujuan Dia memerdekakan kita. Untuk itu. Ya, bukan cuman biar nanti mati masuk surga. Tapi sekarang hidup baik kerajaan surga. Untuk Dia kita diciptain. Dan diselamatkan dan dimerdekakan dan diberkati dan dipercayakan karunia dan dipercayakan untuk pelayanan untuk Dia. Ya. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu jadi hamba Tuhan, pertanyaannya sekali lagi masih terlalu banyak yang belum mau jadi hamba Tuhan karena ngerasa gak terpanggil. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah apa? Hidup yang kekal, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pembacaan terakhir pembacaan yang panjang terakhir, nanti ada ayat penutupnya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Ya, ini kita akan lihat sesuatu yang sederhana, yang hari-hari banget. Ini satu kata-kata yang kadang kita suka ucapkan karena gue udah percaya, anak aja, gue bukan budak siapa-siapa, gue merdeka, I am free, Christ has set me free, kan gitu. Tapi pas lihat hidupnya nggak jelas, atas nama kebebasan kan bebas, terserah gue dong. Nah, orang Kristen kan nggak apa-apa begini, kan nggak ada ayatnya, kan gitu. Kalau ditegur kelihatan terikat, dia bilang gue nggak ngerokok, gue bukan perokok, gue cuma ngerokok doang, social smoker. Pas lagi nongkrong aja gue ngerokok, biar sans, pak, sans. Anak lu kalau ngeliat gimana? Anak lu jadi perokok nanti, ya kan? Kenapa? Bokap gue ngerokok, dia mana tahu perokok sama ngerokok bedanya apa, ya kan? Jadi jangan pakai kemerdekaan itu untuk hal-hal yang nggak penting. Tapi nggak ada ayatnya kan, selalu ngomongnya gitu. Mana ayatnya nggak ada? Ini bahkan pendeta aja ngerokok, bener? Lagi doa berkat udah gini-gini, pak. Kan mic-nya di sini. Pak, masuk mic dong suaranya pak. Gue bilang, hah, apa suara apaan sih? Ya astaga, ntar aja kayak maksud di luar, ntar lagi gitu. Nggak sabar banget sampai di pak. Right? Alasannya apa? Nggak ada ayatnya. Pakai celana juga nggak ada ayatnya. Kenapa kita pakai celana? Ayo. Udah tahu. Jadi kotaknya aja ada tulisannya bahwa itu berbahaya. Saya belum pernah ketemu satupun perokok yang bilang ini tuh baik, nggak ada. Pasti semua bilang ini tuh berbahaya, jangan kayak gue. Minimal gitu kan. Kalau bapak yang rokok pasti bilang sama anaknya jangan kayak gue deh. Kalau gue mau udah terlanjur kan gitu. Right? Atas nama kemerdekaan. Ya saya bukan peminum kok, saya cuma minum. Social drinker, si paling sosial memang. Cuma nongkrong aja minum biar sans. Jadi saya pernah mau naik khotbah ya, di satu gereja nih, mau naik khotbah. Pendetanya bilang gini, anak muda, ayolah, satu sloki dulu biar lancar. Nggak bener nih,
Gue bilang, wah gimana ya? Baru perdana nih gue ditawarin sama gembalanya, suruh biar lancar katanya. Suruh minum Vegeta kali biar lancar. Aduh, bingung mau mulai dari mana kan gitu. Tapi ada yang gitu atas nama kemerdekaan. Terus apa? Akhirnya terikat, tapi khotbahin tentang kemerdekaan. Kira-kira ada yang mau denger gak? Nggak ada yang mau denger. Ya, kita disuruh bersaksi tentang Tuhan yang memerdekakan kita, tapi kita terikat. Orang juga dengarnya kayak, elah, situ aja terikat. Mau ngomongin merdeka apaan? Ya kan? Coba lihat. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ini kata Yesus buat orang-orang Indonesia yang percaya kepadanya, kita ganti aja lah. Ini buat kita biar personal kan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kalau lu nurut, oke, tetap dalam firman itu bukan cuma baca dan tahu, tapi juga taat. Itu artinya tetap dalam firman. Ya, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau kamu benar-benar dalam kebenaran, pasti akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke, paradigmanya diubahin. Ya, targetnya bukan cuma sekedar nanti mati masuk surga, tapi sekarang hidup bagi kerajaan surga. Kalau gitu, saya dimerdekakan dari dosa bukan biar saya jadi orang merdeka yang gimana, tapi saya harus mengikatkan diri sama Tuhan, karena itu artinya kemerdekaan. Itu artinya kemerdekaan. Ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ya. Kita ini terlahir Kristen, saya ini Kristen dari lahir. Papa saya pendeta. Gitu, saya pelayanan dari muda. Terus gue harus bilang wow gitu. Yesus nggak ngomong gitu sih. Yesus ngomong apa, coba lihat di sini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah budak dosa. Kena langsung. Iyalah, semua kita masih bikin dosa loh. Pasti ada aja dalam suatu hari. Makanya setiap kali kita berdoa kita minta ampun kan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena pasti ada aja ngaconya. Pasti. Ya, dan dibilang apa? Budak dosa, kata Yesus. Ya kan, walaupun terlahir anak Abraham, terlahir Yahudi, kalau kita mungkin terlahir Kristen, enggak otomatis. Ya, masih diperbudak sama dosa kan? Makanya apa Yesus bilang gini, dan hamba enggak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kata-kata ini muncul lagi, kamu pun benar-benar merdeka. Galatia 5 bilang sungguh-sungguh merdeka. Siapa yang merdekakan? Dengan sungguh-sungguh? Kristus. Apa arti sungguh-sungguh merdeka? Ini dia, 1 Petrus 2 ayat 16, ayat terakhir. Nah ini janji nih terakhir ya. Musisi boleh maju ke depan mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. 1 Petrus 2 ayat 16, saya jemput bangkit berdiri seperti orang-orang Kristen zaman dulu. Kalau baca ayat kan mesti berdiri. Ya, handphone sucinya bisa dibuka atau nyontek di depan boleh. Dalam hal ini nyontek gak dosa ya. Kita bangkit berdiri, kita baca bareng. Ayat ini menjelaskan. Sebenarnya saya bisa khotbahin ayat ini doang sih. Habis itu langsung 5 menit doang terus langsung udahan gitu. Cuman saya panjangin biar tahu maksudnya itu apa sih. Ya, biar kita tahu, karena penting untuk tahu supaya kita nggak lagi diperbudak, nggak lagi menghambakan diri, nggak otomat bolak-balik mulu, nggak asal hidup karena pikiran yang penting gue udah merdeka, gue udah nggak. Ini merdeka yang sungguh-sungguh. Coba lihat, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Oke, ingat, hiduplah sebagai orang merdeka. Ujungnya bilang apa? Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Perhatiin kata-kata ini. Siapa orang merdeka? Yang sungguh-sungguh merdeka? Mereka yang hidup sebagai hamba Tuhan. Nah ini pandangan yang gak umum. Orang selalu ngira kalau jadi hamba dia diperbudak. Bener gak? Tapi ini yang menarik. Ketika kita jadi hamba Tuhan, kita mengikatkan diri sama Tuhan, kita justru malah merdeka. Ya kita gak bolak-balik aja di situ terus. Ya, sampai Tuhan datang masih di situ aja, nggak kemana-mana. Masih jadi jemaat setia, itu pun nggak setia-setia amat. Ya kan? Masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak hilafnya. Ya, nah kita pasti rindu, kita mau hidup bagi Tuhan. Oke, ya udah kalau gitu apa? Ikatkan dirimu kepada Tuhan. Bisa pakai contoh yang sederhana, seorang, karena salah satu ikatan terberat dalam hidup adalah narkoba.
Ya, atau kecanduan yang tadi, pornografi itu juga susah. Ya, atau hobi ngegibah itu juga susah. Right? semua kecanduan susah, percaya deh. Ya, tapi gini, kalau Tuhan udah merdekakan kita, nih kita harus segera mengikatkan diri sama Dia. Kalau enggak pasti balik lagi. Pasti apapun dan siapapun kembali mengikat kita kalau kita masih freelance. Saya bilangnya freelance atas nama freedom. Menjadikan kita freelance, nggak boleh. Kita harus ngikatin diri sama Tuhan. Aku punya sahabat namanya Yeri Patinasarani, anak dari pemain sepak bola legendaris almarhum Roni Patinasarani. 3 anak dari Om Roni itu narkoba semua. Abeng, Yeri, sama Cita. Yang terakhir perempuan. Oke, semuanya narkoba. Papahnya berjuang luar biasa untuk memenangkan anak-anak dia dan berhasil. Right? Yeri ngomong sesuatu yang sederhana dan praktikal tentang hari ini. Dia bilang gini, ketika dulu gua didoain, ya ketika ikut rehab terus didoain, udah gak sakau lagi katanya, udah sakaunya udah hilang. Tapi sugesnya yang susah dihilangin, dia bilang. Itu yang kerap kali kalau kita lagi bengong gak ngapa-ngapain, bisa balik lagi. Ya bisa, karena semuanya kenal lebih familiar sama dunia gelap itu daripada yang baru. Sama gereja, pelayanan gak familiar, lebih familiar sama bandar, sama teman-teman semua. Mereka bisa malah kasih gratis. Tapi gini, ini yang gue sadari, dia bilang, ini ketika gue udah dimerdekakan dari ikatan narkoba, gue harus segera mengikatkan diri kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan pakai seluruh diri gue untuk jadi senjata kebenaran. Makanya dia sekarang jadi apa? Anggota BNN kan? Memerangi penyalahgunaan narkoba. Karena itu cara satu-satunya untuk tetap merdeka. Jangan cuma senang udah dimerdekakan, kita ikatkan diri kepada kebenaran, Pak, biar anggota tubuh kita dipakai untuk jadi senjata kebenaran. Karena dulu ini senjatanya senjata iblis, sekarang jadi senjata Tuhan. Ya, itu arti sungguh-sungguh merdeka. Apa? Hidup sebagai hamba Tuhan. Ya, saya tutup dengan ini, satu kisah yang kita kenal. Judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara ingat anak yang bungsu? Ya, dia sia-siakan hidupnya, foya-foyan abisin warisan yang dari papahnya buat dia. Sia-sia. Dia balik karena udah nggak ada jalan lain. Kalau dia nggak balik dia mati. Ya kan, dia mau makan sisa makan babi nggak dikasih sama majikannya. Dia balik baru menyadari, ya di rumah bokap gue, pembantu gue aja nggak ada yang kurang makan. Gue ngapain anaknya ada di sini hampir mati. Akhirnya dia pulang karena udah nggak ada jalan lain. Tapi ini dia kaget. Dia udah siap diomelin, siap dimaki, macam-macam. Tapi ternyata nggak, malah dipestain, dipeluk, dimandiin, dipakein jubah, dikasih sepatu, dipakein cincin, artinya masih anaknya. Tapi ini yang menarik, di tengah sambutan yang hingar-bingar, dia tahu diri. Dia bilang gini, Pak, aku udah gak layak disebut anak Papa. Boleh gak aku jadi salah seorang dari hamba-Mu? Boleh gak? Saudara, that's freedom. That's true freedom. Tanpa paksaan dia ngomong itu. Dia tahu gak ada yang lebih mengasihi saya, lebih dari Papa saya mengasihi saya. Gak ada yang tahu terbaik lebih dari Papa saya tahu yang terbaik buat saya. Dan gak ada yang lebih merdeka daripada mengikatkan diri sama Papa saya. Gak ada yang paksa dia. Dia gak disogok pakai sorga, diiming-iming pakai berkat, ditodong pakai neraka. Gak ada urusan itu. Dia cuma terlalu bersyukur aja. Gue udah gak layak disebut anak lo. Boleh gak? Dia minta loh dari, boleh gak saya jadi hamba-Mu? Dan itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, jadi hari ini ada undangan. Kalau Anda udah muak jadi budak dosa, udah capek, jatuh bangun terus, ayo, ya, ikatkan dirimu sama Tuhan. Jangan dilawan terus. Ikatkan diri sungguh-sungguh, kalau nggak akan terus gini lagi, balik lagi. Ya. Makanya hiduplah bagi Tuhan, karena emang kita diciptain untuk Tuhan. Ya, dan itu artinya nggak hidup dalam dosa. Dosa adalah ketika kita diciptain buat Tuhan, tapi kita hidup buat diri kita sendiri. Ya, ayo hidup bagi Tuhan, ikatkan diri kita, dan apa? Jadilah sungguh-sungguh merdeka. Ya, kita berdoa bentar ya. Bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang menyelamatkan kami, cinta-Mu yang melepaskan belenggu dosa,
sehingga paradigma kami tentang kemerdekaan jadi beres. Dan malam ini kami bersyukur Engkau sudah berbicara, dan biar kebenaran yang memerdekakan kami dari cara pikir yang salah. Cuma cari kemerdekaan, tapi gak menyadari bahwa kami kalau gak mengikatkan diri sama Tuhan, kami bisa balik lagi terikat sama apapun dan siapapun. Tapi kami malam ini ambil keputusan sungguh-sungguh sebagai orang yang telah dimerdekakan. Kami pakai kemerdekaan kami bukan untuk menyelubungi kejahatan, tapi untuk hidup sebagai hamba Tuhan. Kami pakai hak kami untuk pilih. Kami mau hidup bagi Tuhan, karena Engkau udah lebih dulu mati dan bangkit bagi kami. Ini kami Tuhan, dengan segala keterbatasan kami berusaha membalas cinta-Mu yang tidak mungkin terbalas. Tapi ini kerinduan kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Serahkan hidupmu, dipakai bagi segala kebenaran. Haleluya. Serahkan hidupmu, ikatkan dirimu sama Tuhan. Jadikan lagu itu segenap hatiku. Menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Tuhan atas hidup kami. Atur kami, pakai kami. Roh Kudus bantu kami, mampukan kami. Terima kasih. Kami percaya kemauan harus berasal dari kami, tapi kemampuan berasal dari Tuhan. Dan kami bersyukur, kami gak dibiarin sendiri dengan kelemahan kami, tapi ada Roh Kudus yang menguatkan, memampukan kami, sehingga kemauan kami ini bisa powerful. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menginginkan kami jauh sebelum kami menginginkan Tuhan. Dan ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, orang-orang paling merdeka di muka bumi. Karena gak ada yang paksa kami untuk mengabdi sama Tuhan. Ini kami dengan sadar diri, sadar kami gak layak disebut anak, maka kami mau melayani Tuhan. Kagum bahwa Engkau terus masih menganggap kami anak. Kejatuhan kami gak membuat kami berhenti jadi anak. Engkau tetap menganggap kami anak, terus mengharapkan kami pulang, merayakan kami ketika kami pulang. Makasih Tuhan. Kami minta bantuan Roh Kudus jadi pelaku firman untuk hidup bagi kebenaran, dipakai seutuhnya buat kerajaan sorga. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Siap hidup bagi Tuhan sebagai orang-orang merdeka, dalam nama Yesus semuanya berkata amin. God bless. Thank you. Silakan duduk. Terima kasih. Tuhan, semua diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya. Ya, satu hal yang harus kita percaya bahwa seperti tadi pesan dari Pastor Bung Christopher Tabihero, ya, biarlah kita malam hari ini menjadi orang-orang yang merdeka, dan jangan jadi yang tomat, ya. Tobat kumat ya. Karena kita percaya bahwa
Eh, Pengorbanan Tuhan itu kepada kita itu sangat luar biasa. Jadi jangan pernah sia-siakan, ya. Jangan pernah sia-siakan karena kita percaya bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Baik, Audrey ada pengumuman buat bulan depan? Hah? Oh, nggak ada. Oke. Baik, dibacain aja ya. Untuk September, ya, untuk September tanggal 2 September kita akan dilayani oleh Om Johan Lumaindong, ya, Pastor Johan Lumaindong. Kemudian tanggal 16 September kita akan dilayani oleh Pastor Jeki Meloor, ya, Jeki Meloor. Jadi kita akan mulai setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Baik, itu saja. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kembali kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Saya panggil Ibu Desi untuk berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh kembali ada di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Karena Engkau tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk besarnya kasih setia-Mu Tuhan. Begitu panjang, begitu dalam, begitu lebar kasih setia-Mu dan anugerah-Mu terhadap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini juga Tuhan kami boleh ada sampai detik ini Tuhan. Tuhan memberikan nafas kehidupan yang luar biasa buat hidup kami Bapa. Dan kami mau tetap katakan Tuhan Yesus baik di setiap musim kehidupan yang kami lalui Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan pada malam ini Tuhan kami mau memberkati Pastor Christopher Tapiheru. Tuhan bawa dia lebih dalam lagi Tuhan, di dalam pewahyuannya Tuhan. Visi misi Tuhan bukakan untuk kehidupannya. Tuhan memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi dan membawa mereka lebih tinggi lagi Tuhan. Kami percayakan kehidupan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang boleh bertobat melalui Pastor Christopher. Tuhan kami juga berdoa untuk PD Grace Tuhan. Kami memberkati PD Grace Tuhan. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa Tuhan. Berikan visi misi yang lebih lagi sehingga kami boleh membawa apa yang mau Tuhan. Tuhan mau buat apa di dalam PD ini Tuhan. Tuhan kami juga mempunyai kesatuan hati di dalam pengurus Tuhan. Dan kami juga memberkati tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk beribadah di gereja ini Tuhan. Bapa kami juga membawa untuk bangsa dan kota kami Indonesia yang kemarin baru merayakan hari kemerdekaan. Tuhan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi bangsa ini Tuhan. Indonesia milik-Mu, Indonesia biji mata-Mu Tuhan. Biarlah kegerakan rohani boleh terjadi Tuhan dan kami merasakan itu Tuhan. Revival boleh terjadi Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan apabila ada yang ingin menjatuhkan atau mengacaukan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami bawa Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Menteri dari jajaran terendah, jajaran tertinggi sampai terendah Tuhan. Biarlah Tuhan kami butuh Engkau Tuhan di bangsa ini. Kami percaya Tuhan roh takut akan Tuhan ada di hati mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa bangsa ini adalah milik-Mu Bapa. Kami percaya akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi di bangsa kami Bapa. Dan kami bawa juga untuk pemilu di tahun depan Tuhan. Biarlah Tuhan damai, sejahtera ada di bangsa dan pemilu ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Dan kami percaya Tuhan orang yang akan ditetapkan itu adalah pilihan Tuhan yang terbaik Tuhan. Kami percayakan semua doa ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam satu nama Yesus Kristus. Segala puji, syukur, hormat, hanya kemuliaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan menerima doa berkat. Haleluya, amin.
Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita akan berdoa. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga, yang akan memberkati keluar masukmu. Allah menjadikan kau naik dan bukan turun, Allah menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan Allah sendiri akan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan semua sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, sampai ketemu untuk bulan September. Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Haleluya. Ku bebas, 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 karena